Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu ini Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah saudaraku, dalam 2 hari ini sangat viral mengenai video yang diunggah oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, di mana Abi berkata, saya sedang diajarin menembak oleh FBI. Nah, Bapak Ibu, video tersebut ternyata sangat viral di bangsa dan negara kita. Kenapa bisa viral? Karena beberapa bulan yang lalu beredar informasi Abi Saifuddin diburu oleh FBI. Ternyata kemarin kita melihat justru FBI membantu ataupun mengajari Bapak Saifuddin Ibrahim cara menembak. Benarkah informasi tersebut atau tidak benar? Yang jelas viral sekali di bangsa dan negara kita, Bapak Ibu. Luar biasa memang Abi Saifuddin bisa menggoncangkan Indonesia ya. Nah, kita memang butuh orang-orang yang berani untuk menggobrak abrik ya Bapak Ibu, untuk mengobrak-abrik sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Karena sedikit-sedikit di bangsa dan negara kita disandungkan kasus penistaan ya, sedikit-sedikit penistaan. Sementara kita melihat mereka setiap hari menghina iman kekristenan, mengolok-ngolok Alkitab, bahkan menertawakan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mereka olok-olok. Sementara ketika kita menanyakan iman mereka, kita dicap sebagai penista akidah, penista iman mereka, penista kitab suci mereka, penista agama mereka. Bahkan tidak segan-segan mereka berkata, kalau kita berani mempertanyakan iman mereka, kita dianggap musuh daripada Islam. Nah, saya mengambil artikel dari solopost.com Solo, Bapak Ibu. Judulnya, Belajar Menembak di Amerika Serikat, Pendeta Saifuddin Ibrahim klaim dilatih oleh FBI. Luar biasa. Tersangka kasus penodaan agama Pendeta Saifuddin Ibrahim mengklaim dilatih Federal Bureau of Investigation belajar menembak. Klaim itu ia pamerkan dalam video belajar menembak yang diunggah di kanal YouTube Saifuddin Ibrahim. FBI adalah badan investigasi utama dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. FBI memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terhadap lebih dari 200 kategori kejahatan federal. Saifuddin terlihat berada di sebuah kawasan pegunungan yang diduga berada di Amerika Serikat. Saifuddin ditemani sejumlah orang yang beberapa di antaranya warga asli Amerika Serikat. Saifuddin mengklaim orang-orang yang mengajarinya menembak itu adalah anggota FBI. Luar biasa Bapak Ibu ya. 2 bulan yang lalu beredar isu kalau Abi Saifuddin Ibrahim dikejar oleh FBI, dan kita melihat thumbnail aneh-aneh di kanal YouTube daripada saudara kita seberang, bahkan dari para mu'alaf. Mereka membuat thumbnail yang tidak karu-karuan. Ini luar biasa ya. Jadi mereka kalau nggak fitnah, itu bukan mereka Bapak Ibu. Suka sekali mereka fitnah, namanya juga kadron ya. Kadron itu suka fitnah ya saudaraku. Nah, saya bersama FBI, ini kata Pak Saifuddin Ibrahim. Saya sekarang sedang mencari orang-orang yang tidak mau hidup dengan cara yang benar. Saya setuju sekali ya. Dan termasuk kita semua para penginjil mencari orang-orang yang tidak mau hidup, benar, atau yang tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, kita mencari orang, mengajari orang, menginjili orang, bagaimana orang itu hidup benar dan bagaimana orang itu hidup takut akan Tuhan. Nah, itulah sasarannya, ujar Saifuddin sembari mengerahkan pistolnya ke arah target yang berada beberapa puluh meter di depannya. Luar biasa Abi Saifuddin Ibrahim.
Tak hanya menggunakan pistol, Saifuddin juga belajar menembak menggunakan senapan laras panjang. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau seandainya ya sosok pribadi Pak Saifuddin Ibrahim melakukan seperti itu di bangsa dan negara ini, itu mungkin sudah ditangkap. Tetapi karena berada di Amerika, Abi Saifuddin malah berani menunjukkan videonya, bahkan berani mengatakan, memberitahukan kepada dunia beliau lagi diajari oleh FBI. Saya sedang belajar menembak sasaran dengan tepat agar tepat saat menginjili seseorang dengan firman Tuhan, ujar residivis kasus penistaan agama yang kini berstatus buronan Polri itu. Seperti diberitakan melalui kanal YouTube dari tempatnya bersembunyi di Amerika Serikat, Pendeta Saifuddin Ibrahim menyerang banyak tokoh di Indonesia. Nah, saya kadang-kadang kurang setuju kalau dikatakan Pak Saifuddin Ibrahim bersembunyi. Seandainya Pak Saifuddin Ibrahim bersembunyi, kita ini pakai logika, berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara waras. Seandainya Pak Saifuddin Ibrahim sembunyi, tidak mungkin Pak Saifuddin Ibrahim berada di sebuah tempat, di sebuah bukit, dan beliau lagi belajar tembak, dan Pak Saifuddin berkata diajari langsung oleh FBI. Luar biasa Bapak Ibu. Untuk kenapa harus FBI yang mengajari langsung? Karena FBI adalah orang yang sudah ahli di bidangnya, supaya tembakan Pak Saifuddin tepat sasaran. Begitu juga teman-teman kita dari seberang. Belajar ilmu agama atau belajar Injil, jangan sama mu'alaf. Ya, jangan sama Irene Handono, jangan sama Yahya Woloni, jangan sama Felixio, jangan sama Bunzir Sitomorang, jangan sama Nababan, tetapi sama penginjil, supaya saudara bisa tahu dengan benar apa isi Injil. Bila tidak, maka saudara sama halnya apa kata firman Tuhan. Orang buta menuntun orang buta. Orang buta menuntut orang buta. Bagaimana orang buta menuntut orang buta? Orang buta menuntut orang buta, dua-duanya jatuh ke jurang. Ya, maka harus ada orang yang paham firman Tuhan. Tidak seperti yang beredar isu hari-hari ini Bapak Ibu. Banyak teman-teman kita berkata Injil yang asli itu Injil Barnabas. Hei, apa bangai pegah Injil Barnabas, Injil yang asli. Dengar begat-begat ya. Injil Barnabas itu oleh sebagian ulama Mesir, ulama Kairo, orang intelektual dari Kairo, Mesir, Al-Azhar, mereka memberikan pandangan Injil Barnabas justru Injil yang palsu. Tetapi oleh orang-orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali, yang tidak punya ilmu sama sekali, mengklaim Injil Barnabas itu Injil yang asli. Maka perlu saudara belajar kepada ahlinya agar tepat sasaran. Haleluya. Seperti Pak Saifuddin Ibrahim ya. Seperti diberitakan melalui kanal YouTube dari tempatnya bersembunyi di Amerika Serikat. Nah, Pendeta Saifuddin Ibrahim menyerang banyak tokoh di Indonesia. Salah satunya adalah mantan Presiden RI Yusuf Kala. Saifuddin menuding Yusuf Kala yang memerintahkan dirinya di penjara 4 tahun karena menghina Nabi Muhammad pada tahun 2018. Saya ini masuk penjara karena perintah JK Yusuf Kala dan saya 4 tahun divonis, ujar Saifuddin dalam kanal YouTube Saifuddin Ibrahim yang diunggah 23 April 2022 dan dikutip solopost.com Senin tanggal 25 bulan 4 tahun 2022. Saat Saifuddin divonis 4 tahun oleh Majelis Hakim PN Tangerang pada tahun 2018, Yusuf Kala menjabat sebagai wakil presiden yang ke-12 periode 2014-2019 mendampingi Presiden Joko Widodo. Saifuddin menuding Yusuf Kala adalah orang yang intoleran terhadap pemeluk agama lain. Bahkan JK, kata dia, sudah radikal sejak masuk kuliah dan menjadi ketua himpunan mahasiswa Islam HMI di Makassar. Dia perintahkan ganggu orang-orang Kristen, bakar-bakar gereja, tuding Saifuddin tanpa menyebut referensi dari tuduhannya itu. Ia lalu membandingkan nasib yang menimpa dirinya dengan ustadz-ustadz yang tidak diproses hukum kendati menyinggung ajaran agama lain. Ini saya sangat setuju Bapak Ibu. Saifuddin menyinggung nama Ustadz Abdul Somad yang dianggapnya bebas melakukan dakwah, padahal banyak
laporan polisi. Ini sangat benar sekali. Kita melihat bagaimana Abdul Somad menghina iman Kristen. Dia berkata di dalam salib itu ada jin kafir. Di depan ribuan orang dia berkata. Bahkan dia tidak mau minta maaf ketika dilaporkan oleh pihak Kristen. Dan sampai hari ini tidak pernah diproses kasusnya Bapak Ibu. Masih juga dikirim surat, ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kali katanya. Nah, ia menyebut perlakuan yang diterimanya tidak adil dan aneh. Kendati demikian, Saifuddin mengaku tetap mencintai Indonesia. Inilah memang negara yang aneh, tetapi saya sangat mencintai negara saya, Indonesia, katanya. Seperti diketahui, Pendeta Saifuddin Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama dan ujaran kebencian oleh Bareskrim Polri pada 28 Maret 2022. Jeratan pidana itu memungkinkan polisi menahan mantan ustadz itu. Namun Saifuddin belum bisa ditangkap karena bersembunyi di suatu tempat di Amerika Serikat. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, kata Karo Pemnas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri, seperti dikutip dari Antara Rabu tanggal 30 bulan 3 2022. Pendeta Saifuddin Ibrahim dijerat pasal 45-45A ayat 1 Jo, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Saifuddin Ibrahim pernah dihukum 4 tahun penjara karena penodaan agama. Ia bebas pada awal 2022. Saifuddin kini berstatus residivis kasus penistaan agama setelah kembali berurusan dengan hukum. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, bagaimana tanggapan saudara setelah melihat video ini? Setelah mendengar artikel yang baru saja saya baca kepada saudara semua. Kita harus berani memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita agar banyak orang yang hidupnya tidak benar menjadi benar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, silahkan komentar dengan sopan di kolom komentar Injil Habaget. Kita harus melawan kadron-kadron yang selalu menyebarkan berita hoak, menyebarkan berita fitnah, dan kita harus berani memberitakan Injil agar orang yang hidupnya tidak benar menjadi benar. Seperti hidup saya dulu Bapak Ibu, hidup yang sangat amburadul, hidup yang penuh dengan hal-hal duniawi yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya untuk hal kerajaan surga. Tetapi setelah saya ditangkap oleh Yesus, saya menerima Injil, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saya diubahkan. Inilah pentingnya kita memberitakan Injil. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesua hamasyah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes.